Pemirsa V Channel dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Andrew Nugraha di dalam Inspirasi Losari. Hari ini saya masih sharing tentang kecewa menghancurkan hidup Anda. Nah, sebelum break tadi saya share sedikit tentang mengapa orang bisa kecewa. Alasan pertama adalah karena mengharapkan sesuatu terlalu banyak. Alasan kedua adalah karena punya harapan yang lebih dibanding kenyataan. Yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, karena menunggu. Anda menunggu dilamar, nggak dilamar-lamar sudah berapa tahun. Anda menunggu ini, menunggu untuk naik jabatan, nggak naik-naik. Anda nunggu promosi, nggak datang-datang promosinya. Anda kecewa, ya kan? Hal yang keempat, yang paling sering terjadi adalah kita merasa kita sudah berbuat sesuatu untuk orang lain, tetapi kok tidak dibalas ya? Anda pernah punya pengalaman ketika ada teman Anda yang lagi susah datang minta tolong dan Anda tolong. Ketika Anda susah, Anda minta tolong ke dia cuek aja, biasa aja lah ya. Bagaimana perasaan Anda? Saya tahu sakitnya di sini. Kecewa, iya kan? Kenapa? Karena kita berharap apa yang kita sudah lakukan akan dibalas oleh orang tersebut. Sementara kenyataannya seringkali tidak demikian. Nah, pemirsa, ketika Anda melakukan sesuatu dengan harapan untuk dapat balasan, saat itulah potensi kekecewaan kita semakin besar. Saat kita melakukan sesuatu tanpa ada harapan untuk dibalas, Anda tidak akan punya potensi kecewa, betul ya? Saya nolong teman saya nih, dia mau balas nggak balas ya saya nggak peduli. Anda bisa kecewa? Enggak. Tapi kalau saya nolong teman saya, yang saya berharap dia balas, yang terjadi adalah saya sedang membuat sebuah harapan yang lebih tinggi. Anda pernah bertemu dengan seseorang yang berkata begini, Pak, saya heran loh Pak, orang itu Pak, saya yang bantu dia loh Pak. Sampai dia bisa seperti hari ini, dia naik pangkat, dia naik jabatan, saya bantu Pak. Masa jalan Pak, kita papasan dia nggak mau lihat Pak. Yang terjadi apa? Anda berharap ada balasan. Yang terjadi, kenyataannya tidak seperti harapan Anda. Akibatnya, Anda kecewa. Yang sakit siapa? Diri kita sendiri. Ya kan? Sekali lagi, kecewa tidak menghancurkan orang lain. Kecewa menghancurkan diri kita sendiri. Kecewa tidak membuat orang lain sakit. Kecewa membuat diri kita yang sakit. Nah, kecewa tidak membuat orang lain tidak sukses. Kecewa membuat diri kita yang tidak sukses. Hal yang lain, kita kecewa karena seperti tadi saya sudah sharing, merasa tidak dihargai. Akibatnya, kita yang berkata, ya sudahlah, saya berbuat yang paling baik, toh tidak dihargai, mending saya biasa-biasa saja. Nah, apa dampak orang kecewa? Dampak orang kecewa yang pertama adalah dia akan sulit melangkah ke masa depan. Mengapa? Karena begitu mau melangkah, yang diingat adalah masa lalunya. Seperti tadi saya sharing, kalau Anda punya pacar yang mengkhianati Anda, maka setiap kali Anda punya pacar baru, yang Anda bayangkan apa? Jangan-jangan nanti dia berkhianat lagi. Betul ya? Jangan-jangan nanti dia begitu. Anda menolong orang, Anda menolong seseorang, Anda beri bantuan berupa keuangan atau apa, dan Anda harapkan dia juga membalas, dia taruh rasa hormat kepada Anda, sementara tidak terjadi. Begitu ada orang lain mau minta tolong, apa yang Anda pikirkan? Ah nggak usah lah, manusia sama aja. Iya kan? Akibatnya, Anda jadi orang yang cuek, Anda tidak menolong orang lain. Anda berkata, semua perempuan sama saja. Yang terjadi adalah, Anda akan melecehkan semua wanita. Anda berkata, semua laki-laki sama saja. Semua laki-laki pembohong. Yang terjadi adalah, Anda akan lihat semua pria sebagai orang pembohong. Apakah Anda akan memasukkan pria ke dalam hidup Anda? Kemungkinannya tidak. Kenapa? Anda sudah menutupnya dengan kekecewaan Anda. Anda berkata, semua pimpinan itu memang taunya cuma ngomong. Tidak tahu kerja. Yang terjadi adalah, Anda sedang meremehkan semua pimpinan. Akibatnya, Anda tidak akan bisa respect kepada pimpinan Anda. Kalau Anda tidak bisa menghargai pimpinan Anda, percayalah, bawahan Anda juga tidak akan menghargai Anda. Kenapa? Itu seperti
cermin. Dunia ini seperti cermin. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan orang lain lakukan kepada kita. Kalau Anda berkata, pimpinan kita semua pembohong. Artinya ketika Anda jadi pimpinan, kemungkinan Anda juga pembohong. Kenapa? Karena Anda yang mengatakan pimpinan Anda pembohong. Kemungkinan itu juga akan turun kepada Anda. Nah, pemirsa, dampak orang kecewa, akhirnya setiap kali ingin maju, terhalang. Terhalang dengan trauma masa lalu, kekecewaan masa lalu, mau maju yang diingat kegagalan masa lalu. Berapa banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, saya ingin jadi pebisnis, Pak. Tapi saya pernah gagal, Pak. Akibatnya, dia nggak berani maju lagi. Kekecewaan dan kegagalannya di masa lalu membuat dia tidak bisa maju ke masa depan. Akibatnya sebetulnya dia punya potensi untuk jadi entrepreneur, dia punya potensi untuk jadi pebisnis, hilang begitu saja karena ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang tidak selesai, kekecewaan yang tidak selesai akan menjadi penghambat kita untuk maju ke masa depan. Apalagi dampak orang kecewa, cuek. Salah satu penyebab mengapa orang cuek bukan karena dia punya sifat cuek. No. Itu sebagian. Sebagiannya lagi adalah karena memang dia pernah kecewa. Karena dia pernah kecewa, akibatnya dia nggak mau pusing dengan segala sesuatu. Dia tidak mau tahu segala sesuatu, dia cuman yang penting pikir dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Akibatnya dia jadi orang manusia yang cuek. Cuek itu salah satu output dari kekecewaan. Anda berkata orang ini kok sangat tidak perhatian ya. Mungkin karena dia pernah kecewa. Mungkin Anda pernah kecewa. Mungkin orang itu pernah dikecewakan. Akibatnya dia cuek. Nah, hal yang lain. Kenapa orang bisa kecewa? Apa dampak kekecewaan? Pasrah. Pasrah adalah salah satu penyebab mengapa orang bisa akibat dari orang yang kecewa. Pasrah adalah salah satu output, dampak dari kekecewaan. Sudahlah yang begini-begini saja. Toh kita juga sudah pernah coba, enggak berhasil. Ya sudahlah begini saja. Pasrah. Pasrah adalah salah satu penyebab dan dampak dari kekecewaan. Saya tidak tahu dengan hidup Anda hari ini. Saya tidak tahu dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Saya tidak tahu dengan apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Tetapi kalau itu adalah indikasi-indikasi, Anda punya tim yang cuek, pasrah, Anda punya tim yang susah untuk diajak maju, Anda punya tim yang susah untuk melangkah, mungkin karena mereka pernah kecewa. Anda punya keluarga yang cuek, anak Anda cuek sekali. Mungkin karena Anda pernah berjanji dan tidak Anda tepati. Mungkin Anda katakan, nak, minggu depan kalau angkamu bagus, angkamu raportmu bagus, kita akan jalan-jalan ke luar negeri. Dia sudah berusaha, dia belajar mati-matian. Ternyata tidak tersampaikan. Anda batalkan begitu saja. Yang terjadi, dia cuek. Dampak dari kecewa banyak. Hati-hati dengan kekecewaan. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana solusinya? Saya akan sharingkan solusi untuk Anda bisa mengatasi kekecewaan Anda sesaat lagi. Tetap bersama dengan saya, Andrew Nugraha, dalam Inspirasi Losari. Sebentar lagi saya akan kembali bersama dengan Anda.